Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam taslimah. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum marido aw ala safarin fa'idatum min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatum ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'du. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa menyampaikan sedikit tausiah terkait dengan fidyah. Untuk itu sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan hidayah, limpahan rahmat dan lain sebagainya yang tidak terhitung untuk kita semua. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu taat memegang teguh sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah sehingga bisa mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan fidyah. Apa itu fidyah dalam bahasa Arab? Fidyah artinya mengganti atau menebus. Berdasarkan istilah, fidyah merupakan harta benda yang dalam kadar tertentu wajib diberikan kepada orang miskin sebagai pengganti ibadah yang ditinggalkan. Pengertian fidyah juga berarti memberikan makan satu orang miskin untuk mengganti satu hari puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi saya sampaikan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan bahwa apabila seorang muslim meninggalkan ibadah puasa, maka wajib menggantinya di hari-hari lain sejumlah yang ditinggalkan. Apabila tidak sanggup karena sedang dalam kondisi yang berat untuk mengganti bulan puasa, maka diperbolehkan membayar fidyah. Apa saja yang dikatakan sebagai kondisi berat sehingga seorang diperbolehkan membayar fidyah? Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa orang yang boleh membayar fidyah sebagai pengganti puasa. Tentunya tidak sembarangan orang yang boleh membayar fidyah. Ada aturan dalam Islam dan ketentuan tersendiri
Termasuk jika kita membatalkan dengan sengaja puasa, maka wajib untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan Islam. Dan ada beberapa orang yang boleh membayar fidyah karena hal-hal tertentu. Salah satunya adalah orang yang sakit dan potensi sembuhnya kecil. Bila seseorang memiliki penyakit dan penyakitnya tersebut sulit untuk disembuhkan atau potensi pulihnya kecil, maka diperbolehkan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu orang tua renta yang tidak kuat untuk berpuasa. Seseorang yang telah lanjut usia dan tubuhnya renta dan lemah, tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu orang yang telah wafat dan memiliki utang puasa. Apabila ada seorang muslim yang telah wafat saat atau setelah bulan Ramadan, wafat karena sakitnya menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, maka anggota keluarganya dapat membayarkan utang puasa orang tersebut dengan membayar fidyah. Yang keempat, Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu wanita hamil dan menyusui saat bulan puasa di bulan Ramadan. Wanita hamil dan menyusui pada saat bulan puasa apabila khawatir akan gizi anak yang dikandung atau disusui, menurut sebagian ulama wajib membayar fidyah. Namun menurut Imam Syafi'i, mereka harus mengqadha puasa sekaligus membayar fidyah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu orang yang qadha puasa setelah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan wajib menggantinya atau mengqadha puasa di bulan yang lain. Menurut para ulama, hukum mengganti puasa di bulan lain wajib dilakukan sebelum bulan Ramadan selanjutnya datang. Apabila utang puasa Ramadan tahun lalu baru dibayar dengan berpuasa setelah bulan Ramadan tahun ini, wajib mengganti dengan berpuasa sekaligus membayar fidyah. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia, untuk besaran membayar fidyah yang harus dibayarkan, jika sudah masuk ke dalam golongan yang diperbolehkan membayar fidyah, lalu berapa besaran fidyah yang harus dibayarkan? Terdapat pendapat yang berbeda-beda soal ukuran fidyah yang wajib dibayarkan. Jadi yang pertama, ada yang membayar dengan 1 mud. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ali bin Abi Thalib dan dari Ayyub bin Suwaid menyatakan perintah Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang melakukan jima atau berhubungan badan dengan istrinya di suatu siang di bulan Ramadan untuk melaksanakan kafarat atau denda berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka ia harus membayar denda 1 arak atau 1 keranjang berisi 15 sok kurma. Ibu bapak yang berbahagia, jika dihitung secara kasar, denda atau fidyah yang dilakukan dalam hadis sebesar 1 sok setara dengan 4 mud. Dalam hadis, kurma yang didendakan jadi sebanyak 4 kali 15 sama dengan 60 mud untuk diberikan kepada 60 orang miskin. Jumlah yang sama untuk mengganti puasa selama 2 bulan atau 60 hari berturut-turut dalam perhitungan masa kini. 1 mud setara dengan 0,6 kg atau 3/4 liter. Jadi pembayaran fidyah 1 mud setara dengan harga makanan pokok. Apabila di Arab dahulu menggunakan kurma, di Indonesia menggunakan hitungan beras. Bila harga beras sebesar 10.000 atau 11.000 per liter, maka 3/4-nya seharga Rp8.250. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia,
Yang kedua adalah bayar 2 mud, memberikan makan untuk orang miskin dengan seharga Rp8.250, sepertinya kurang layak. Apalagi mungkin saja makanan sehari-hari kita lebih dari Rp20.000. Oleh sebab itu, ada pendapat ulama lain seperti Abu Hanifah berpendapat bahwa setengah sok atau 2 mud gandum setara dengan setengah sok kurma atau tepung yang dianjurkan Rasulullah, diberikan untuk makan siang dan makan malam sampai kenyang 1 orang miskin. Setengah sok beratnya setara dengan 1,5 kilogram makanan pokok. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, pendapat yang ketiga adalah bayar dengan 1 sok. Ada pula pendapat dari kalangan Hanafiyah menganggap bahwa 1 sok setara dengan 4 mud. Ukurannya setara dengan zakat fitrah. Apabila diukur dengan timbangan, maka berat 1 sok adalah 2.178 gram. Bila volumenya diukur, maka 1 sok setara dengan 2,75 liter. Ibu bapak yang berbahagia, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari perbandingan jumlah di atas dapat kita lihat besaran dari fidyah paling minimal untuk dibayarkan sebesar 1 mud. Namun alangkah lebih baik untuk memberikan fidyah sebesar 1 porsi makanan sehari-hari yang kita makan kepada setiap orang miskin. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu cara membayar fidyah. Setelah tahu pengertian dan hukum membayar fidyah, maka selanjutnya adalah cara membayar fidyah yang sesuai dengan ketentuan Islam. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, memasak makanan kemudian mengundang orang miskin sama dengan jumlah hari puasa yang tidak kita laksanakan selama di dalam bulan Ramadan. Jika kesulitan menemukan orang miskin, para ulama juga membolehkan kita memberikan makan 1 orang miskin saja dalam selama 30 hari atau jumlah utang puasa kita. Kemudian cara yang kedua, memberikan makanan yang belum dimasak, yakni makanan pokok, dan alangkah baiknya juga diberikan lauk sebagai pelengkap. Ini beras, mungkin ditambah dengan mie atau telur. Kemudian yang 3, menitipkan bayaran fidyah kepada lembaga terpercaya seperti ke Lazismu atau mungkin Dompet Duafa. Lembaga tersebut akan menyalurkan makanan atau kebutuhan pokok lainnya kepada orang miskin. Sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, bisa saja langsung memberikan uang fidyah kepada orang miskin. Namun kita tidak dapat memastikan apakah uangnya benar-benar untuk makanan sehari-hari atau memang digunakan untuk hal-hal yang lain seperti berfoya-foya atau bahkan untuk bermaksiat. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, lebih baik kita anjurkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sulit untuk menemukan orang miskin, lebih baik dengan mentahan atau berupa uang kita salurkan, kita titipkan ke Lazismu. Di Cepu sudah ada Lazismu PKU Muhammadiyah Cepu dan juga ada Lazismu cabang Cepu. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita dengan melaksanakan puasa ini. Bagi yang tidak bisa puasa bisa membayar fidyah, tapi yang sakit atau memang betul-betul perlu perawatan. Tapi kalau yang kuat harus wajib mengqadha atau melaksanakan puasa di hari lainnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Musikum wa nafidzakullah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.